Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Namun sebelum kita melanjut ke alur ceritanya, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun, ketika sosok yang keluar dari dalam air itu menoleh, betapa serangnya hati Perdi tak kala mengetahui bahwa itu adalah Cantika istrinya. Mama, Papa hampir putus asa mencari Mama. Buru-buru Perdi menyambut istrinya keluar danau. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di hatinya. Apakah Papa mencintaiku? Tanya Cantika. Ada sedikit perbedaan pada Cantika kali ini. Selama ini ia tidak pernah mengucapkan kalimat sebutanku. Biasanya saya ataupun Mama. Namun Perdi tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya bisa bertemu kembali dengan perempuan yang telah memberikannya 2 anak itu sudah lebih cukup. Mama ngomong apa? Sudah tentu pasti dong, jawab Perdi. Katakan, aku ingin mendengarnya langsung, ujar Cantika. Iya, Papa sangat mencintai Mama. Papa tidak ingin kita berpisah, apapun alasannya, ujar Perdi sembari menghampiri Cantika di dalam danau. Bagus, kau telah mengucapkan kalimatnya. Kalimat itu adalah sumpah bagiku, gumam Cantika. Sepasang suami istri itu keluar dari dalam danau. Kemudian mereka berlalu menuju rumah. Sementara itu, Rehan dan Luna masih menerobos hutan belantara di tengah kegelapan malam. Kenapa tiba-tiba perasaan saya jadi tidak enak begini? Dirasa seolah mengatakan sesuatu telah terjadi pada Papa, gumam Rehan. Rey, itu Papa, ujar Luna sembari menunjuk ke arah sebuah cahaya di depan sana. Kakak adik itu mempercepat langkah. Mereka yakin bahwa cahaya itu dihasilkan dari senter sang ayah. Benar saja, terlihat dari kejauhan, Perdi bersama Cantika tengah keluar dari dalam danau menuju tebing. Mama, Rey, Papa menemukan Mama, ujar Luna sembari berjalan cepat menuju kedua orang tuanya. Mama kemana aja? Malam-malam pergi kok nggak bilang-bilang? Tanya Luna setelah tiba di dekat sang ayah. Cantika tidak menjawab. Ia menatap Luna dengan tatapan yang tidak biasa. Bagus, ada banyak anak manusia yang akan menjadi korban berikutnya, gumam Cantika. Mama mandi di danau, sebaiknya kita segera pulang dan jangan terlalu banyak pertanyaan perihal apapun dulu, ucap Perdi. Semuanya pulang dengan hati gembira. Mereka sangat bersyukur karena tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Cantika. Tapi tidak bagi Rehan. Entah apa yang terjadi, ia begitu sulit untuk bisa menerima kenyataan bahwa sosok ini adalah ibunya. Sejurus kemudian, saat sedang dalam perjalanan pulang, Rehan seolah melihat sesosok pria sedang memperhatikannya dari balik pohon. Papa dan Mama juga Kak Luna, kalian pulang saja terlebih dahulu. Rehan masih ada urusan sedikit, ujar Rehan. Kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya Perdi. Tidak Pak, Rehan hanya mau buang air kecil, jawab Rehan memberi alasan. Rehan pun berpisah dengan keluarganya. Ia lalu mencari sosok yang mengundang perhatiannya itu. Pak Roy, tunggu, teriak Rehan saat melihat seorang pria berdiri tegak dengan menenteng gagak hitam dan senapan angin berlaras panjang.
"Saya yakin kamu mengenali saya," ujar Pak Roy. "Perempuan itu bukan ibumu. Ia adalah jelmaan iblis penghuni danau. Sedangkan ibumu telah menjadi seperti kami, hidup tersiksa di antara dua alam," sambung Pak Roy. "Apa maksud Bapak?" tanya Rehan. Sosok Pak Roy tidak menjawab. Ia kemudian perlahan berjalan menuju danau. Rehan berpikir cepat. Ia yakin ada sesuatu yang ingin Pak Roy tunjukkan padanya. Namun saat sampai di danau, Pak Roy perlahan masuk ke dalam air. Ia seolah memberi isyarat bahwasanya ada sesuatu di dasar danau yang harus Rehan ketahui. Tanpa berpikir panjang, Rehan kemudian ikut menceburkan diri ke dalam danau itu. Saat sampai ke dasar danau, Rehan terkejut tak kala melihat sepasang kuburan yang telah diabadikan dengan cara disemen. Ia memeriksa tulisan di batu nisannya. Ternyata di nisan itu tertulis nama Tuan Panburen, dan satunya lagi bertuliskan nama Anjelir. Mungkin itu adalah makam istrinya. Tidak jauh dari makam itu, Rehan menemukan banyak tulang belulang dan tengkorak manusia. Di dalam air membuat Rehan kesulitan bernapas. Ia kemudian ke permukaan untuk mengambil napas yang lebih panjang lagi. Rehan yakin masih ada sesuatu yang belum sempat dilihatnya. Setelah dirasa telah cukup mengambil napas dan diyakini bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya, Rehan kemudian mengambil ancang-ancang lalu menyelam kembali ke dasar danau. Sesampainya di dasar danau, Rehan memeriksa di sekitar tulang belulang dan tengkorak manusia itu. Benar saja, ia menemukan jasad Mbok Roro yang tenggelam di dasar danau dengan bagian perutnya terbelah. Beberapa organ dalam bergelantungan keluar. Namun saat Rehan ingin membawa jasad Mbok Roro ke permukaan, ia seolah melihat satu jasad lagi yang berada tidak jauh dari penemuan mayat Mbok Roro. Jasad itu sepertinya juga berkelamin perempuan. Terlihat dari rambutnya yang panjang terurai. Napas yang hampir habis membuat Rehan tidak sempat mengenalinya. Ia membawa kedua jasad itu ke permukaan. Rehan terkejut bukan main tak kala mengetahui bahwa jasad satunya itu adalah ibunya. Ia meratap pilu penuh kedukaan saat mengetahui ibunya meninggal dalam keadaan sama seperti Mbok Roro. Bahkan beberapa organ tubuhnya seperti hati dan jantung sudah tidak ada lagi. Tangisan Rehan malam itu memenuhi semua areal danau. Ia sangat terpukul atas kepergian Cantika yang terbilang sadis itu. Berkali-kali Rehan berteriak ke langit seolah meminta keadilan dari Yang Maha Kuasa. Tidak pernah terpikirkan jika ibunya harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tak berkemanusiaan. Rehan memeluk tubuh Cantika yang telah kaku itu, diiringi isak tangis. Berkali-kali ia mencoba mengguncangkan tubuhnya, memanggil-manggil, berharap ia bisa hidup kembali. "Bangunlah, Ma. Rehan belum siap jika harus kehilangan Mama." Kepergian Cantika membuat jiwa Rehan terguncang. Kenyataan ini terlalu pahit. Ia belum siap untuk menerima semua kenyataan ini. Namun semua tiada guna lagi. Sejatinya memang Cantika telah berpulang ke rahmatullah. Rehan tidak pernah berpikir bahwa ibunya akan pulang ke alam keabadian secepat ini.
Sementara itu, Luna dan Perdi, juga sosok penghuni danau yang menyerupai ibunya, tiba di rumah. Luna terkesiap ketika sedang menaiki tangga. Tak sengaja ia melihat kaca lemari yang berada di ruang tengah. Sosok perempuan bersama ayahnya itu bukanlah ibunya. Dari sana, Luna mulai curiga bahwa wanita bersama ayahnya bukanlah ibunya. Ia menceritakan tentang penglihatannya pada sang ayah. Tapi sayangnya, sosok Anyelir, penghuni danau yang menyerupai Cantika, mendengar obrolan ayah dan anak itu. Saat mendengar penuturan Luna, seketika itu pula Perdi yang telah berada dalam penguasaan Anyelir berubah menjadi lebih pemarah. Ia memarahi Luna. Menurutnya, kecurigaan itu tak beralasan. "Cukup, Luna. Kamu sepertinya sudah termakan ucapan Rehan yang pikirannya telah dipenuhi oleh game online," ujar Perdi dengan suara lantang. "Sekarang kamu istirahat. Hari sudah malam." Ia pun berlalu ke kamarnya. "Papa, kenapa seperti kesal begitu?" tanya Cantika saat Perdi tiba di kamarnya. Ia berpura-pura tidak mengetahui apa yang telah terjadi. "Tidak ada apa-apa. Papa hanya kesal dengan Luna. Bisa-bisanya ia mengatakan bahwa mama ini bukan mamanya," ujar Perdi dengan ekspresi kesal. Tiba-tiba saja sosok Anyelir yang saat ini menjelma menjadi Cantika memberi bisikan gaib di telinga Perdi. Hal itu membuat Perdi seketika berubah. Ia hanya melakukan semua perintah Anyelir. "Seret dia ke kabin bawah tanah. Bakar dia hidup-hidup." Anyelir menghasut Perdi untuk menghukum Luna dengan cara mengikatnya di tiang kabin bawah tanah. "Papa, ada apa, Pak?" teriak Luna yang tiba-tiba rambutnya ditarik oleh ayahnya. Perdi yang sudah bukan lagi dirinya itu menyeret Luna dengan cara mencekam rambutnya. "Papa, sadarlah, Pak. Ini Luna, darah daging Papa sendiri." Rintihan Luna tak mampu menyadarkan Perdi. Perdi menyisingkan lengan baju panjangnya. Ia kemudian mengikat rantai di tangan Luna dengan kekuatan penuh, lalu menariknya dengan paksa hingga tibalah di dalam kabin. Tidak hanya sampai di situ, tubuh Luna yang mulai babak belur penuh luka karena terkena benturan akibat ditarik paksa membuatnya tak mampu untuk melawan. Luna dibuat lunglai tak berdaya. Rambut panjangnya acak-acakan hampir menutupi seluruh wajah. Hanya rintihan pilu yang terucap dari bibirnya yang mulai mengeluarkan darah. Perdi benar-benar kesetanan. Ia kemudian menyirami seluruh tubuh putrinya sendiri dengan minyak tanah. Setelah dirasa cukup, ia menghidupkan korek dan melemparnya ke arah minyak yang baru saja disiramkan. Api mulai menyala, membesar, menyambar dengan ganas. Luna berteriak keras, merasakan sengatan api yang mulai menjilati kaki. Radiasi dari si jago merah yang meliuk liar berpagut yang mulai mengarah ke bagian tubuhnya. Lilitan panas telah mematikan akal. Rasa sakit tak terbendung melumpuhkan segenap kesadarannya. Pandangan Luna mulai gelap. Telinga sudah tidak lagi dapat menangkap suara apapun. Beruntung di detik terakhir ia mampu berteriak keras sebelum benar-benar tidak sadarkan diri. "Rehan!" teriak Luna saat kobaran api perlahan mulai melahap sekujur tubuhnya.
Sementara itu di sisi lain, sekarang kamu pulang. Jangan sampai Anyelir menyelesaikan ritual terakhir untuk membangkitkan kembali Tuan Panburan suaminya, ucap Pak Roy yang tiba-tiba muncul dari dalam danau dengan separuh tubuh yang masih berada di dalam air. Mendengar penuturan Pak Roy, Rehan kemudian bangkit dengan ekspresi amarah yang penuh dendam. Ia akhirnya berjalan menuju rumah. Akhiri semua derita ini, Rehan. Setelah itu, makamkan semua korban dengan layak, biar kami bisa hidup tenang. Pak Roy pun perlahan menghilang dari hadapan Rehan. Rehan segera bergegas menuju rumah karena posisi kakaknya kini dalam bahaya.